Kita beralih ke sorotan selanjutnya, Saudara. Kepolisian daerah Jawa Timur menangkap seorang warga Bangkalan pada Kamis sore. Pria tersebut diduga sebagai provokator yang menyebabkan kericuhan di pos penyekatan tes swab Jembatan Suramadu beberapa hari lalu. UFA ditangkap lantaran diduga sebagai salah satu oknum provokator yang menyebabkan kericuhan di pos penyekatan tes swab Jembatan Suramadu beberapa hari lalu. Pelaku diketahui menyebarkan ujaran kebencian melalui postingan di akun media sosial miliknya. Didampingi polisi, pelaku kemudian meminta maaf secara terbuka terkait postingannya yang memprovokasi warga. Akibat perbuatannya pula, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami melakukan patroli cyber, kemudian kita lakukan penyelidikan. Setelah didapat atas akun Facebook UFA, kemudian kita lakukan pengamanan. Kita interogasi kepada pelaku, motifnya ya beliau awalnya ikut-ikutan. Jadi karena marak yang terjadi terkait dengan penyekatan, ya beliau ikut-ikutan supaya teman-teman yang membaca postingannya juga mau bergabung bersama dia. Sebelumnya, Saudara, pada 22 Juni lalu terjadi kericuhan di pos penyekatan di Jembatan Suramadu. Massa yang merupakan pengendara motor merusak pagar pembatas, menendang kursi, dan menyerang petugas di pos penyekatan. Kericuhan diduga karena massa tidak sabar dengan antrean tes usap oleh petugas penyekatan. Lebih jauh kita membahas kasus provokasi berujung kericuhan di pos penyekatan Suramadu. Kita sudah bersama dengan Kasubdit 5 Siber Polda Jawa Timur, AKBP Wildan Albert. Selamat sore, Pak Wildan. Selamat sore, Pak Wildan. Sore, Mbak. Ya, hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka ini apa keterangan baru yang berhasil digali? Untuk pemeriksaan sementara, pelaku mendapatkan ujaran kebencian itu Facebook kabar Bangkalan, Mbak. Jadi dia dapat kata-kata itu di-share-nya di Facebook pelaku. Oke. Rencananya minggu depan kita akan mengundang admin dari akun Facebook kabar Bangkalan. Oke. Adminnya berbeda dengan tersangka ini, Pak Wildan? Berbeda, Mbak. Hasil pemeriksaan berbeda. Oh, oke. Nah, motifnya pelaku memprovokasi ini apa dengan kata-kata di media sosial ini, Pak? Yang pertama hanya ikut-ikutan, Mbak. Yang kedua, pelaku tidak sepaham atau tidak setuju dengan adanya penyekatan di Jembatan Suramadu, Mbak. Jadi tidak setuju. Oh, pelaku ini ada juga di misalnya salah satu pengendara yang turut di swab di Suramadu atau tidak ada di lokasi sebenarnya, Pak? Tidak ada, Mbak. Pelaku aslinya orang Bangkalan, Mbak. Oke. Dia orang Bangkalan, tahu ada penyekatan di Suramadu, tidak setuju lalu memprovokasi. Ya, iya, Mbak. Adakah keterangan lain dari tersangka misalnya kenapa ia sampai berani untuk memprovokasi di media sosial? Artinya kan kalau dia sudah berani memposting, ada risiko memang itu akan tersebar. Untuk pelaku untuk sekolahnya tamatan SD, Mbak. Dan pelaku juga kurang pendengarannya, Mbak. Baik. Sehari-harinya berprofesi sebagai apa? Sehari-harinya sebagai buruh, Mbak. Buruh pelabuhan. Oke. Nah, cara pelaku menyebarluaskan postingan provokasinya artinya melalui akun media sosial lain, begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Jadi dia mengopi di akun Facebook kabar Bangkalan. Setelah itu di-copy, dimasukkan ke Facebook dia, Mbak. Facebook UFA. Oke. Jadi dia mengcopy status lain, dimasukkan ke statusnya dia, lalu tersebar luas. Iya, Mbak. Tapi adakah kaitannya pelaku ini dengan admin akun lainnya itu, Pak?
Walaupun berbeda ya orangnya. Menunggu hasil pemeriksaan, Mbak. Nanti kita undang adminnya, Mbak. Sebenarnya kalau dari hasil penelusuran polisi dari penyidikan sementara, apakah memang status dari pelaku ini memprovokasi banyak orang? Artinya dampaknya seperti apa status yang diposting oleh tersangka ini, Pak? Untuk sementara pelaku tidak ada pihak lain yang menyuruh pelaku, Mbak. Nah, kita akan memeriksa adminnya. Menunggu hasil pemeriksaan admin, nanti baru perkembangan penyelidikannya, Mbak. Seberapa besar dampaknya, Pak, hasil atau status dari postingan pelaku ini terhadap masyarakat lain yang tentu bereaksi ya soal adanya penyekatan di Suramadu, seberapa buruk dampaknya memang? Untuk dampaknya, hasil patroli cyber dan penyelidikan belum ada hubungannya dengan demo yang dilakukan masyarakat Bangkalan, Mbak. Oke. Tapi artinya kalau bicara soal pasal-pasal yang disangkakan, provokasi ini apakah juga ada dampaknya atau seperti apa yang akhirnya dijerat dengan Undang-Undang ITE juga ya pelaku ini? Iya, Mbak. Kita jerat dengan 28 ayat 2. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara, Mbak. Nah, jadi sejauh ini yang ditetapkan tersangka baru satu orang ini saja? Iya, Mbak. Baru satu saja, Mbak. Kita tahu kan waktu di Jembatan Suramadu itu ada beberapa kejadian, ada yang demonstrasi, ada juga ricuh saat pemeriksaan swab. Nah, selain pelaku yang melakukan provokasi di sosial media, apakah ada akun-akun lain yang turut melakukan aksi yang sama, provokasi di media sosial seperti ini? Motifnya, Pak? Untuk akun ada juga, Mbak, yang baru kita profiling, tapi belum ada untuk giat mengamankan, Mbak. Oke, jadi kalau sudah ada langkah profiling, bisa jadi tersangka ini bertambah meskipun tidak ada kaitannya dengan tersangka yang satu ini ya, Pak? Bisa jadi, Mbak. Oke, nah rata-rata kalau yang sudah di profiling ini, kita kan belum bicara soal pelaku karena masih di profiling oleh polisi. Mereka ini orang Bangkalan juga atau memang warga di luar Bangkalan, Pak Wildan? Untuk pelaku ini orang Bangkalan, Mbak. Orang tuanya Bangkalan. Semuanya asli Bangkalan, Mbak. Oke, kalau akun-akun lain yang tadi Pak Wildan sebutkan masih dalam proses profiling oleh kepolisian, artinya masih diselidiki lebih lanjut, mereka juga masih domisilinya di Bangkalan atau di Surabaya? Domisilinya di Bangkalan, Mbak. Oke, nah kalau yang tim Kasubdit, Pak Kasubdit tentu mengamati tim sibernya. Selama ada penyekatan ini, selama adanya tes swab di Jembatan Suramadu, sebenarnya seberapa ramai sih ini mendapatkan respons di media sosial? Untuk penyekatan itu, Mbak, untuk penyekatan mungkin masyarakat Bangkalan ini ada yang terburu-buru, Mbak. Sedangkan pengecekannya satu-satu, Mbak. Jadi itu. Nah, respons di media sosialnya, artinya kan kalau kita bicara media sosial ada video satu viral, lalu di komen ini ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ramai begitu dibicarakan di media sosial. Sebenarnya selama ini seberapa viral bahasan ini di media sosial dan bahkan ada yang memprovokasi, Pak? Apakah banyak memang akun-akun yang memprovokasi demikian? Untuk jumlahnya masih seimbang, Mbak. Yang mendukung, yang pro dan yang kontra, Mbak. Nanti kita ingatkan. Oke, nah sebenarnya prosesnya seperti apa sih Pak? Kalau yang tersangka ini kan sudah ditetapkan sebagai pelaku, sudah ada pasal yang disangkakan, tapi untuk akun-akun lainnya ini bagaimana akun ini ditetapkan, misalnya apa yang distatuskannya itu sebagai perbuatan pidana? Apa saja unsur-unsur pidana yang harus dimuat di situ, Pak? Nah, kita lihat, Mbak, untuk akunnya ini apa yang admin yang membuat atau juga ada orang yang mengirim. Contohnya, saya di grup Facebook WhatsApp itu, Mbak. Atau Facebook WhatsApp, ya? Yang Facebook Kabar Bangkalan. Kalau saya yang men-share dan saya menulis, itu masuk pasal 28 ayat 2, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya tersangka A ini kan sudah nge-share di Facebook. Lalu misalnya si B nge-share lagi ke kawannya lain, dimuat lagi di lamannya. Yang nge-share atau yang membagikan kemudian itu bisa dijerat juga undang-undang yang sama? Bisa, Mbak. Jadi untuk masyarakat dibaca dulu, dilihat dulu sampai selesai, baru men-share, Mbak. Karena itu melanggar undang-undang ITE. Oh, sejauh ini apa kalau kita katakan platform media sosial yang paling banyak dipakai untuk memprovokasi selama masa PPKM Mikro ini di mana, Pak? Apakah tadi di grup Facebook atau bahkan di grup-grup WhatsApp juga banyak ditemukan hal demikian? Untuk
Grupnya di medsos ada 2 Mbak, di IG dan di Facebook. Oke. Nah, kalau bicara soal sekarang kan di media sosial tentu dipantau ya, apalagi soal PPKM Mikro ini yang sedang digalakan oleh pemerintah. Sebenarnya apa yang bisa diimbau ke masyarakat, termasuk juga yang diingatkan ke masyarakat agar tidak sembarangan memposting atau bahkan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, Pak Wildan? Terima kasih Mbak. Kepada masyarakat, apabila mendapat video atau kata-kata atau tulisan, silakan dicek dulu. Dicek dan dicek kepada aparat kepolisian, kepada di Polsek, Polres. Nah, yang kedua, apabila ada video, silakan dibuka di Google. Di googling itu akan kelihatan, Mbak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi bijaklah sebelum membagikan informasi, saring dulu sebelum sharing agar jangan sampai malah terjerat Undang-Undang ITE. Terima kasih Ya, atas Mbak. waktunya. AKBP Terima kasih, Wildan Mbak. Labert, Kasubdit 5 Siber Polda Jawa Timur telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.